Kobensu sendiri sudah setuju akan hal itu, supaya dia nggak otak-atik duit itu langsung ke anak-anak. Kobensu tanggapannya. Terus anak-anak ke ATM sendiri cabut duit. Ya. Terus anak-anak bayar sendiri semua kebutuhannya. Kobensu udah tahu. Ayolah, tetap mau rekening anak-anak, mau rekening siapa-siapa, tapi yang mengelola pasti adalah orang dewasanya. Ya, jadi kita harus tertib dalam hal menggunakan keuangan karena semua harus dipertanggungjawabkan. Karena kita sudah tidak terikat suami istri lagi. Suami istri aja kadang-kadang mana pertanggungjawabannya kan gitu, apalagi sudah tidak terikat suami istri. Jadi persoalannya kan bukan masalah rekeningnya, ini kan bukan rekening yang masih bermasalah ini. Tapi berapa dan tata kelolanya dan perinciannya. Nah, saya nggak tahu ya karena saya ya tidak pernah disampaikan dari mereka secara formal bahwa buka rekening gitu misalnya ya solusi. Saya nggak pernah dapat informasi itu. Ruben juga nggak pernah menyatakan bang bagaimana nih ada usulan dari mereka seperti ini, nggak pernah juga. Mereka menyampaikan hal ini kan ke media, ke publik. Makanya saya katakan jangan apa-apa ke publik terus kita yang difitnah, bilang kita yang ke publik, kita hanya klarifikasi kok. Sampaikan dong ke kita. Berarti Bensu belum. Iya. Kan saya sudah sampaikan. Dia belum dengar. Iyalah. Dengarnya dari masyarakat lagi kan gitu. Akhirnya dia dulu pernah kok nanti kita tunjukkan lagi. Tapi pakai nomor yang udah nggak aktif kan bahaya kita nih. Bang, komunikasi yang tadi abang bacakan berarti itu sebelum Desember 2025 ya. Setelah itu kan nggak ada komunikasi lagi yang beda. Ya karena kan begitu komunikasi ini selalu ada benturan-benturan seperti tadi yang kalian bayangkan dialognya itu. Kan berbeda lah. Setelahnya itu termasuk akhirnya ganti nomor atau gimana? Tidak ganti nomor, dia nggak pernah ganti nomor. Nomornya tetap sama seperti itu kok. Dia tidak ganti nomor, ya. Nomornya ada beberapa kan begitu. Nah, dan itu yang membuat dia menunjuk kuasa hukum untuk menyambung lidahnya dia untuk menyampaikan segala sesuatunya. Nah, jadi kalau mengenai masalah ganti nomor itu nggak pernah ganti nomor. Ya, berarti kalau yang dia tanya ke Onyo sendiri bang, kalau Onyo menjawab katanya sudah mengganti nomor gitu. Kapan ganti nomor? Yang saya sempat tanya ke Onyo bang. Ya saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Sebelumnya nggak pernah nyampe katanya bang. Dan itu berbulan-bulan. Karena nanya ke Onyo, kata Onyo ganti nomor. Iya, kan itu katanya dia, kan gitu. Saya kan nggak ngerti juga nih, ya kan. Nah, cuma persoalannya ini yang saya ingin luruskan, ya. Tadi kan tukang luruskan aja ini. Itu juga jadi pertanyaan, ya dari kuasa hukumnya S kemarin ya, bang kalau katanya S kliennya saya kalau mau ganti nomor, tolong dong jadi info. Ya, karena saya bilang, loh, bukankah dia menurut Ruben sudah tahu, karena nomor itu ada juga di handphonenya anak-anak, dan dia juga pernah menghubungi Ruben di nomor yang Ruben aktif. Nah, si kuasa hukumnya S bilang, mana bukti-buktinya bang? Karena diminta nih, mana bukti-buktinya kan begitu. Akhirnya kita buktikan, ini dia nih, 20 Juni, S itu ada kok WA si Ruben di nomor yang satu lagi. Ada. Oke, 20 Juni. Ya. Terus kemudian di tanggal 3 Juli, ada kok anak-anak hubungi di nomor itu. Ya. Di 29 Oktober ada kok S ngechat Ruben di nomor itu. Jadi artinya kan nggak ganti nomor kan? Dia hanya memilih chat di nomor yang satu lagi. Gitu. Jadi jangan ada isu ganti nomor karena ini ada buktinya kok, Tuhan. Tuh. Karena ini jawaban, ini pertanyaannya si S. S nih ya. Di Oktober 2025 ini dicontreng sama Ruben ini. Ya, mau ya ini ya. Dia bilang begini, siapa saja. Ya dia diambil. Maaf, nomor yang satu kok nggak dibalas-balas. Itu di Oktober 2025. Maaf, nomor yang satu kok nggak dibalas-balas. Bukannya mau tahu ganti nomor, tapi karena harus komunikasi tentang anak-anak kan. Nah, tapi kan artinya kan dia bilang
kenapa nomor yang satu nggak dibalas-balas? Ngomong WA-nya kemana? Ke nomor yang satu lagi. Loh, kenapa sekarang dia tidak WA ke nomor yang satu ini? Lalu kemudian keluar dengan mengatakan ganti nomor nggak info. Loh, mati kita. Jadi bang, sosok dulu sedikit. Bang, sambil nanya. Jangan nanti ditutup ya, nanti saya dibilang nggak ada etika. Kamu minta-minta. Berarti saya harus sekolah lagi nih tentang etika. Bang izin bang, ini boleh dijawab boleh enggak bang? Di luar dari podcast yang kemarin tayang. Dari permintaan S itu nominal nafkahnya kan jumlahnya besar sekali bang, meskipun ditransfer bertahap. Nah, ada nggak sih bang saat-saat Ruben itu merasa bahwa gue kayaknya diperas nih gitu? Ya saya nggak tahu ya apa yang dirasakan oleh Ruben. Tapi pastilah Ruben juga pasti kepikiran, makanya dia selalu minta perincian. Ya, selalu dia minta perincian. Ya, selalu dia minta perincian. Karena ini ada dialognya nih. Ya. Wah, rincian tiap minta anak jajan harus dipakai. Karena Ruben bilang mana perinciannya? Si S bilang, masa setiap saat kalau kamu kasih uang minta perincian gitu ya. Ya, masa anak-anak jajan harus pakai bil juga? Bukan bil, yang penting beli Citatos kan harus ada perincian lah, pertanggungjawaban kan contohnya gitu. Hah? Dia bilang dia ini contohnya, dia bilang gini ya. Masa tiap apa rincian anak-anak jajan harus pakai bil. Mereka minta duit harus pakai bil. Kan hanya catatan pengeluaran saja yang diminta oleh Ruben biar tahu detailnya. Nah, atau gimana nih? Jadi kalau emang ayahnya mau mensupport kehidupan anak ya yang benar. Loh gimana nggak benar dia orang kita cuma minta perincian. Ya. Itu kurang rinci katanya. Nah, yang uang ini, uang itu, uang pokok anak nggak tahu untuk apa ini, itu kurang rinci. Kartu kredit. Nah, jadi kan ini yang membuat Ruben akhirnya udah pakai kuasa hukum aja lah, mungkin lebih bisa berkomunikasi kan begitu artinya, oke? Ya, itu kurang rinci. Emang semua yang mereka minta harus pakai bil. Ruben bilang kan disupport. Kan dia bilang ini kan, kalau mau supportnya support yang bener dong. Ruben bilang kan disupport. Nggak ada tuh Ruben, wah nggak ada. Ya, malah banyak yang aku nggak masukin loh. Dia bilang malah banyak nggak masukin. Kalau mau dijabarin mungkin lebih dari yang 200 juta itu kali kan gitu artinya kan. Tapi ini enggak gitu kan. Ya tinggal bilang saja kata Ruben, nggak usah ditutup-tutupin juga. Makanya ayo dong kita hitung-hitungan. Aku tahu juga kamu peran kamu ada. Kan begitu kan. Ruben bukannya mau bilang apa-apa. Malah banyak yang aku nggak masukin, lo masukin aja kata Ruben, kan bagus dong. Nah, kan begitu. Terus kemudian ya itu kemudian ya kembali lah ini notulen ini lah ya yang Bang sekali lagi Bang. yang mana ini? Terakhir Bang, kan ini kan semua dari 1 jam podcast yang ditayangkan itu tidak ada satupun barang bukti berupa chat kah atau apakah yang ditampilkan gitu Bang. Malah menuduh segala ada perselingkuhan dan lain-lain, mungkin akan menempuh jalur hukum. Ya belum ada arah sana ya, jadi mungkin dia nggak ingin membuktikan ya, mungkin takut melanggar etika, saya nggak ngerti juga, atau mungkin nggak ada bukti atau apa ya, saya nggak ngerti. Tapi orang-orang kan memang beda-beda kan cara kerjanya, makanya dia bilang kuasa hukumnya beda, ya memang beda. Kalau kita sih harus ada faktanya kan begitu. Ya dia mungkin nggak mau nunjukin fakta, ya takut kena etika kali atau apa, saya nggak ngerti. Nah tapi yang pasti di salah satu podcast itu kan dikatakan bahwa uang yang terbesar yang dia pernah terima itu adalah 200 juta. Betul ya? Nggak pernah lebih. Jadi saya mau tunjukkan bahwa variabel uang yang dia terima itu memang tidak selalu 200 juta, kadang-kadang 207, ya, kadang-kadang 207 juta, ya, kadang-kadang 243 juta, ya, kadang-kadang 260 juta, memang nggak 200 gitu loh. Ya, nah ini dia harus ini 263-nya ini ada di 263. Jadi memang benar. Ya, enggak 200 juta gitu loh. Duit, ya. Nah, jadi memang ada sih dari sekian banyak yang 200 juta ini ada sih sekali yang di bawah 200.
Tapi jujur gitu. Nilainya cuma 187 juta. Ya kan katanya kan seperti itu. Ya. Nah, ya. Jadi itulah dia ya. Banyak bang.